Oh haleluya, oh haleluya, shalom buat kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, firman hidup yang menghidupkan. Apa yang membuat orang berubah? Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan judul waktunya berubah. Waktunya buat Anda berubah, waktunya buat kita semua berubah, waktunya buat saya juga berubah. Apa yang membuat orang berubah? Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan, boleh didengar dengan baik-baik dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu." Lama bangsa Israel melupakan Tuhan. Lama bangsa Israel tidak berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika mereka berubah, Tuhan berkenan untuk ditemui. Seorang Deepak Chopra berkata demikian, "Semua perubahan besar didahului oleh kekacauan." Apakah hidupmu kacau? Apakah hidup Anda kacau? Kalau kehidupanmu kacau, saya punya berita baik. Apakah hidup kita pernah kacau? Hubungan kacau, keuanganmu kacau, kesehatanmu kacau, keluargamu berantakan, semuanya mengalami kekacauan. Tuhan kadang menggunakan kekacauan dalam hidup kita untuk memberitahu kita panggilan untuk bangun. Kalau hidupmu kacau, saat ini saya mau kasih tahu, engkau harus bangun, bangun. Bangun, berarti Tuhan sedang mencoba mengingatkan kita di mana kita berada, ada sesuatu yang harus dirubah. Kekacauan berarti panggilan untuk bangun, berarti ada sesuatu yang harus berubah. Kenapa atau kapan orang-orang akan berubah? Orang-orang akan berubah ketika cukup belajar bahwa mereka ingin berubah. Kalau Anda ingin berubah, Anda cukup belajar bahwa kamu ingin berubah. Orang akan mengalami perubahan. Ada pepatah mengatakan mereka yang tidak pernah berpergian jauh berpikir bahwa masakan ibunya adalah masakan paling enak di dunia. Mereka tidak mengalami perubahan. Tapi ketika mereka ingin untuk berubah, maka mereka bisa berubah. Yang kedua, mereka cukup menerima. Kapan orang mau berubah? Mereka cukup menerima sehingga kita dapat berubah. Kadang sukar menerima membuat kita tidak dapat berubah. Kadang kepindahan rumah, kepindahan tempat tinggal, kepindahan sekolah, kepindahan pekerjaan sulit untuk terima. Kita sudah ada di posisi nyaman, lalu kita pindah ke tempat sesuatu yang baru dan kita harus beradaptasi. Tapi ketika kita bisa menerima, maka terjadilah perubahan. Yang ketiga, kapan seseorang bisa berubah? Yang ketiga adalah ketika mereka dapat berubah, ketika orang sudah terluka. Kalau istilah sekarang, kalau kamu sampai berdarah-darah, baru bisa berubah. Kalau kita sudah mengalami luka, baru kita berubah. Ada orang sudah dikecewakan, sudah disakiti, akhirnya ketika dia sudah mengalami luka, maka waktunya dia berubah, menata kehidupannya daripada tinggal di dalam luka yang lebih lama. Kita harus ambil keputusan untuk berubah. Dan saya mau katakan perubahan itu sangat menyakitkan. Perubahan itu adalah tetap di tempat yang bukan milikmu.
Bagaimana perasaanmu kalau engkau ada di tempat yang bukan milikmu? Engkau tinggal di rumah orang yang bukan rumah orang tuamu, yang bukan rumahmu sendiri. Engkau tinggal di satu kota yang bukan kotamu, tidak ada satupun yang engkau kenal, berarti ada sesuatu yang harus berubah. Jadi perubahan itu kira-kira seperti itu. Ketika ingin berubah di posisi yang salah, apakah kita menolak untuk berubah? Ketika Anda ada di posisi yang salah, apakah kita menolak untuk berubah atau perlu berubah tapi tidak mau berubah? Jadi perubahan itu sangat menyakitkan karena membutuhkan satu keputusan yang kuat. Perubahan itu adalah segala sesuatu harus berubah. Sekeliling kita harus berubah atau kita yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi Nabi Azaria, kalau kita baca di pasal 15, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Tetapi Nabi Azaria katakan, selama kamu tinggal dengan Tuhan, Tuhan akan tinggal bersamamu. Tetapi jika kamu meninggalkan Tuhan, Dia akan meninggalkanmu. Anda juga, semua kita yang saat ini mendengar, ketika kamu datang sama Tuhan, ketika kamu tinggal dengan Tuhan, Tuhan akan tinggal bersamamu. Tetapi jika kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkanmu. Sama halnya ketika kamu sangat mencintai seseorang, bukan berarti kita mendukung semua keputusannya, apalagi tidak benar. Kita bisa tinggal dengan Tuhan, tapi masih ada kebencian, agenda kejahatan, ada dendam dalam kehidupan kita, ada rancangan yang jahat. Dengar, Tuhan itu kudus, Dia tidak berubah, maka kitalah yang harus berubah. Kita bisa tinggal dengan Tuhan, tapi Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan kehidupan kebencian, segala sesuatu yang tidak kudus dalam kehidupan kita. Selagi kamu tinggal dengan Tuhan, Tuhan akan tinggal dengan kamu. Selagi kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kamu. 2 Tawarik 16 ayat 7 dan ke-8. Saya akan bacakan demikian. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Di sini dikatakan bahwa Raja Asa, awalnya mereka tidak beribadah meninggalkan Tuhan, tapi mereka akhirnya mengambil keputusan untuk mereka kembali berbakti kepada Tuhan. Lalu ketika terjadi peperangan di pasal 16 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan pun akan meninggalkan engkau. Ketika ada masalah, kita semua yang ada di tempat ini, ketika ada masalah, sakit, kekacauan, hutang, mungkin kita juga mengalami penipuan, kita lebih baik datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mengatasi masalahnya. Sekali saya mau katakan, apapun masalahmu, kalau engkau sakit engkau perlu dokter. Kalau engkau stres engkau perlu psikiater. Kalau engkau terlilit hutang, engkau terlilit uang, susah keuangan, engkau perlu bankir, engkau perlu pinjaman. Kalau engkau susah keuanganmu untuk membayar rumah, engkau perlu ke KPR. Tapi saya mau katakan, itu bukan solusi awal. Solusi pertama yang harus engkau capai adalah datang kepada Tuhan. Sebelum engkau mengambil solusi apapun, datang kepada Tuhan. Saya akan baca di ayat 9 demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Engkau akan mengalami peperangan. Engkau yang meninggalkan Tuhan akan mengalami peperangan. Engkau yang melupakan Tuhan akan mengalami kekacauan. Saya mau katakan akhirnya kalau baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-10
Dikatakan, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyatnya. Saya mau katakan, akhirnya peperangan akan datang kepadamu, kekacauan akan datang kepadamu, sakit hati akan datang kepadamu, dan engkau akan menyakiti sekelilingmu, orang-orang yang mengasihimu tanpa engkau sadari. Ketika engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, hal yang utama adalah libatkan Tuhan. Akhirnya Asa sakit di kakinya dan dia mencari tabib. Ketika dia sakit memang benar yang dicari adalah tabib. Ketika engkau sakit memang benar yang dicari adalah dokter. Tapi sekali lagi saya mau katakan, berubahlah. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Asa sakit di kakinya dan ia mencari tabib. Saya mau katakan, jangan mencari solusi pada manusia sebelum engkau datang pada Tuhan. Tuhan ingin menolongmu. Hari ini saya mau kasih kabar baik. Tuhan ingin menolongmu, memberimu kekuatan. Saatnya kita harus berubah. Saya mau kasih tahu buat kita semua yang mendengarkan hari ini. Masalah adalah ajakan untuk berdoa dan berhubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Masalah adalah ajakan untuk berdoa dan berhubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Masalah adalah undangan untuk berdoa. Setiap kali ada masalah berarti Tuhan sedang mengundang Anda untuk berdoa. Setiap kali ada masalahmu berarti Tuhan sedang mengundang engkau untuk engkau datang berdoa. Tapi jika persoalan dari iblis, kamu bisa melawannya dengan otoritas daripada Tuhan. Karena Tuhan ada di pihakmu ketika engkau tinggal dalam Tuhan. Siapapun, kuasa apapun yang ingin menjebakmu, Tuhan akan membela dan Tuhan memberikan otoritas kepadamu. Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupanmu. Jika Tuhan mengirim masalah dalam kehidupanmu, Dia memiliki tujuan. Jika Tuhan mengirim masalah dalam hidupmu, Dia memiliki tujuan supaya engkau berserah. Tuhan tahu kamu tidak akan berubah sampai Dia mengacaukan kehidupanmu. Tuhan sayang padamu. Kalau engkau saat ini kacau kehidupanmu, engkau sedang diundang Tuhan untuk engkau datang berdoa. Tuhan ingin mengubah kehidupanmu. Tuhan ingin mengubah kekacauanmu. Tuhan ingin mengubah frustasimu. Tuhan ingin mengubah dendammu. Tuhan ingin mengubah situasi dalam kehidupanmu. Setiap kali ada masalah datang pada dirimu, tanyakan pada dirimu, apa yang harus aku ubah dan apa yang perlu aku ubah. Sokrates mengatakan, rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energimu bukan untuk melawan yang lama, tapi untuk membangun yang baru. Engkau perlu membangun yang baru. Pola pikirmu perlu yang baru. Yang lama engkau tinggalkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia adalah Allah tidak hanya di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang. Setiap kali solusi ada pada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dan mencari solusi padanya, Dia selalu punya ide-ide yang baru. Dia akan memberikan jalan yang baru, sekalipun jalanmu tertutup. Hari ini waktunya engkau berubah. Saya menantang buat kita semua yang ada di tempat ini, ambil keputusan untuk berubah. Kalau engkau ingin hidup berubah seperti Raja Asa yang saya katakan, bahwa dia ketika sebelumnya dia tidak menyembah kepada Tuhan, tapi ketika dia awalnya mengambil keputusan dengan Tuhan, maka Tuhan membela dia di dalam setiap peperangannya. Selama kurang lebih berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 36 tahun Asa berjuang dan dia mengandalkan Tuhan, dia selalu mengalami kemenangan. Tapi ketika dia mengandalkan orang kuat, ketika dia mengandalkan orang-orang yang punya keahlian di bidangnya, ahli peperangan, dia mengalami kekalahan karena dia tidak menomorsatukan Tuhan. Hari ini engkau ada di situasi kacau, engkau tidak perlu solusi yang lain. Engkau bisa ambil solusi yang lain, tapi engkau perlu datang sama Tuhan. Andalkan Tuhan, waktunya Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Mari tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu, kiranya Tuhan memberkati engkau.
ambil keputusan dalam kehidupanmu. Biarlah saat ini aku berdoa, kiranya kuasa Tuhan menjamah hatimu. Engkau boleh panggil Tuhan, aku di sini Tuhan, ini aku, bangun aku kembali Tuhan. Bangun jiwaku, bangun hidupku, pulihkan kehidupanmu. Biarlah kuasa perubahan daripada kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.